Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini saya ingin update untuk pergerakan Uranus di tahun 2024. Apa yang akan terjadi di tahun 2024 karena energi transit Uranus. Uranus saat ini masih berada di Aries, tetapi nanti di tanggal 31 Mei 2024, Uranus akan masuk ke Taurus. Dalam Vedic, Uranus disebut dengan planet luar, karena energi Uranus adalah energi eksternal. Energi Uranus tidak bisa diprediksi. Sifatnya sangat universal dan global, unpredictable, misalnya bencana alam, atau perang dunia, atau hal-hal lain yang terkait dengan pemerintahan, negara, dan dunia. Dalam Vedic, Uranus disebut dengan Harshal atau Prajapati. Energi kuat Uranus ini mempengaruhi teknologi, terobosan baru, dan perubahan-perubahan yang didorong oleh inovasi. Dalam Vedic, Uranus juga disebut dengan Dewa Langit. Uranus adalah Lord dari Aquarius, yaitu melambangkan progresivitas, objektivitas, pembaharuan, kecerdikan, dan kecerdasan. Untuk hal-hal negatifnya, Uranus juga bisa membuat perombakan atau pemberontakan. Sehingga pergerakan dari Uranus, entah itu retrograde, combus, atau transit, atau conjunction, seringkali menyebabkan perubahan, perombakan dengan keruntuhan tatanan lama. Energi Uranus ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dia akan melakukan perubahan atau perombakan bila memang sudah saatnya alam semesta ini perlu dirombak atau diperbaharui. Uranus juga mempengaruhi di bidang-bidang penelitian arkeologi, penelitian luar angkasa, dan juga penelitian atom. Dalam satu tanda zodiak, Uranus kurang lebih menetap selama 7 tahun. Di tahun 2024 ini, Uranus akan bergerak dari Aries ke tanda Taurus. Uranus tentu saja pernah berada di Taurus, yaitu di tahun 1940. Situasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1940 yaitu pertukaran jajahan Belanda ke jajahan Jepang. Uranus in Taurus. Taurus adalah energi dari Venus, yaitu lambang dari harta, prosperity, aset, tanah, kekayaan. Ketika Uranus berada di Taurus, itu tidak menghentikan Indonesia dijajah, justru bertukar guling dari Belanda ke Jepang. Pengaruh Uranus di Taurus dapat mempengaruhi perekonomian, finansial, aset, harta, keuangan, dan benda-benda berharga. Venus adalah elemen bumi, sehingga hubungan manusia dengan bumi juga akan mengalami perubahan besar-besaran. Konten-konten astrologi di YouTube sebelum 2023 ini sudah banyak memberitakan tentang terjadinya bencana-bencana yang akan terjadi di tahun 2023 sampai 2024, bahkan tahun 2028, akibat dari retrograde-nya, transitnya Uranus. Alam semakin tidak bersahabat dengan manusia. Saat ini, ketika konten ini saya buat di bulan Agustus 2023, Venus retrograde, Merkuri retrograde, dan Saturnus retrograde. Energi Venus yang retrograde membuat kita berkeinginan untuk memulai sesuatu yang terkait dengan kecantikan, kerapian, dan keindahan. Entah itu ingin memulai bisnis kecantikan atau benda-benda yang mendukung kecantikan, atau ingin menambah aset dan properti. Karena dengan asumsi aset atau properti itu indah, apa yang dilakukan berdasarkan suka, bukan tentang spekulasi atau perhitungan keuntungannya di kemudian hari. Nah, sebaiknya teman-teman, jika ingin memulai bisnis baru, mulailah nanti di bulan November 2023 ketika posisi planet-planet sudah tidak lagi retrograde. Pada bulan November itu, teman-teman akan bisa melihat apakah ambisi, tekad, dan keberanian teman-teman masih sama, apakah spekulasi teman-teman masih sama dengan yang saat ini teman-teman rasakan. Karena ini akan ada hubungannya dengan Uranus yang berada di Taurus di 2024. Dan Uranus akan menetap di Taurus sejak 2024 sampai 7 tahun ke depan kurang lebih. Hal-hal yang dilakukan menyambut Uranus yang berada di Taurus di tahun 2024 yaitu, yang pertama, evaluasi kembali harta Anda atau aset Anda. Mungkin beberapa teman-teman harus mengevaluasi mana tabungan yang terlalu banyak potongannya untuk menjadikannya satu dalam satu simpanan yang aman dan minim dari pembiayaan-pembiayaan. Atau amankan harta Anda, karena bisa saja ketika Uranus berada di Taurus di tahun 2024 akan ada peraturan dari pemerintah yang memperhitungkan aset, kekayaan, atau bahkan uang-uang kita. Sebaiknya menjual benda-benda yang tidak berguna. Misalnya teman-teman punya 5 motor, toh yang digunakan hanya 1, lebih baik 4 lagi dijual dan uangnya disimpan. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merasakan memiliki mobil itu tidak praktis, bahkan lebih praktis jika teman-teman menggunakan jasa ojek online. Itu juga adalah rasa yang disebabkan oleh Uranus, dan saya sendiri sudah merasakan itu di sejak 2022. Kemudian, yang kedua, setelah Anda mengevaluasi semua harta dan aset Anda, jagalah aset dan harta Anda dengan baik-baik. Hati-hati menginvestasikannya ke perusahaan atau ke tempat-tempat yang sama sekali tidak Anda pahami. Gunakanlah benda-benda yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama, bukan hanya gaya atau gengsi. Kita mungkin perlu belajar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih bisa kita kerjakan.
tanpa harus menggunakan jasa bantuan orang lain, kalau memang masih bisa dikerjakan. Karena Taurus itu juga ada kaitannya dengan prosperity, bahan pangan, makan makanan enak atau makan makanan mewah, maka kita bisa memulai dengan mengubah pola makan. Mungkin teman-teman sudah mulai merasakan ini, perubahan pola makan. Rasanya pengen makan yang enak-enak, pengen makan berulang-ulang. Teman-teman bisa memulai untuk berkebun atau bercocok tanam. Tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian selanjutnya, karena Uranus ini ada kaitannya dengan teknologi dan perombakan, maka di 2024, investasi kripto dan sejenisnya akan naik kembali. Bagi teman-teman yang sudah merasa pesimis dengan kripto, maka 2024 nantinya teman-teman bisa memulai kembali, dan ini adalah periode teman-teman untuk mempelajari kembali. Gejolak pasar keuangan global akan sangat meningkat di tahun 2024. Selanjutnya adalah Anda perlu memisahkan antara diri Anda dengan keinginan pengejaran duniawi. Anda tidak harus selalu berpikir tentang keuntungan dan kekayaan semata. Anda juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyumbangkan ilmu pengetahuan Anda, menyumbangkan energi Anda. Karena jika Anda melakukan ini, selain Anda mendapatkan sisi ketentraman dari spiritualitas Anda, ini berarti Anda juga merefresh harta, uang, dan aset Anda, agar rezeki, uang, dan aset Anda bisa bertambah lagi. Selanjutnya, Anda harus membuka diri, menyikapi dan menerima perubahan yang terjadi di dunia, khususnya di bidang teknologi. Perubahan sudah terjadi dan itu pasti. Kita tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti adaptasi masa lalu. Uranus tugasnya merestart bumi dan manusia. Sehingga manusia harus menerima peradaban baru yang didorong oleh energi Uranus. Untuk menyeimbangkan diri, mengikuti perubahan dunia ini, teman-teman perlu menambah skill, pengetahuan, dan menemukan potensi diri teman-teman. Kemudian asah dan kembangkanlah. Berusahalah untuk mencari jawaban dari ketidaktahuan Anda, bukan malah skeptis atau membantah hal-hal yang baru. Karena tentu saja ketika kita membatasi keingintahuan kita atau membatasi informasi yang masuk ke dalam diri kita terbelenggu dalam stagnasi. Dan ini akan membuat kita menjadi manusia yang terbelakang. Ketika energi Uranus mampu membuat manusia-manusia yang mampu berkembang dengan inovasinya, dengan kreativitasnya, dengan skillnya, maka akan terlihat perbedaan ini antara manusia yang tidak ingin tahu dan manusia yang tetap mau tahu. Manusia yang tidak ingin tahu adalah manusia yang tidak ingin berkembang, tetapi manusia yang ingin tahu adalah manusia yang ingin berkembang. Sekian dulu dari saya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nantinya kalau ada informasi selanjutnya akan saya post di channel ini. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching ya teman-teman. Bye-bye.